She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Halo semuanya, welcome to kelompok 26. Lisa. Everyone's lining up to see. Nah, tema kita kali ini yaitu generasi Z pemegang masa depan. Wah, gimana tuh maksudnya? Penasaran kan? Yuk, stay tune terus ya. Kalian tahu nggak sih, di masa yang serba digital ini, banyak generasi Z yang terpengaruh oleh media massa. Pernah nggak sih kalian dengar kalau teman kalian sedang tidak menghargai hidupnya? Entah karena putus cinta, atau karena masalah kehidupan yang mereka alami. Padahal, hidup itu kalau dihargai, pasti akan membuat kita merasa bahagia. Jadi, kalau kita lebih bisa menghargai hidup, maka kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan akan tercipta di kehidupan kita. Caranya gimana sih, Del? Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti mencoba untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Misalnya, bersyukur untuk bonus kehidupan yang boleh kita terima hari ini. Atau, kita juga bisa membatasi penggunaan alat elektronik seperti HP dan mencoba melakukan hal baru di dunia ini yang kalian sukai, selagi masih ada waktu untuk mencobanya. Nah, hidup yang diberikan Tuhan pasti ada tujuannya. Namun, seringkali masih banyak orang yang menyia-nyiakan kehidupannya. Contohnya, merokok, narkoba, minum-minuman keras, padahal hal itu bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Dengan menggunakan rokok atau narkoba, kita tidak hanya bisa merusak masa depan remaja, tetapi juga bisa menyebabkan kematian loh. Di Piagam PBB tentang hak asasi manusia atau HAM, kita juga mempunyai hak hidup. Piagam PBB itu apa sih, Lang? Piagam PBB adalah sebuah perjanjian konstituen dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Amerika Serikat pada tanggal 8 Agustus 1945 yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB. Emang isinya apa, Lang? Piagam PBB terdiri dari pembukaan dan juga 101 pasal yang dikelompokkan menjadi beberapa bab, yaitu bab pertama menjelaskan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk ketentuan penting pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Bab 2 menjelaskan kriteria keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bab 3 sampai bab 15 sebagian besar dokumen menjelaskan tentang organ dan institusi PBB dan kewenangan masing-masing. Bab 16 dan bab 17 menjelaskan pengaturan untuk mengintegrasikan PBB dengan hukum internasional yang ditetapkan. Pada bab 18 dan bab 19 menyediakan amandemen dan ratifikasi dari piagam. Bab 14 dan bab 15 menetapkan kewenangan masing-masing Mahkamah Internasional dan Serikat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kita sebagai penerus bangsa juga harus tahu ini karena itu sangat penting bagi kita. Betul tuh, seharusnya remaja sebagai pemegang masa depan melakukan banyak aktivitas positif daripada negatif. Misalnya ikut olahraga pencaksilat. Pencaksilat adalah suatu bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Asal mula bela diri Nusantara berkembang dari keterampilan tentang berburu dan berperang. Wah, ide yang bagus tuh. Ngomong-ngomong, pencaksilat bisa melatih apa saja ya? Pencaksilat bisa melatih konsentrasi kita, bisa menambah wawasan seperti 5T, yaitu takwa kepada Tuhan, tanggap dan kepekaan, tangguh dan pantang menyerah, tahan uji dalam semua godaan, terengginas, energi, aktif, kreatif, dan berpikir ke masa depan. Kita juga bisa melatih sistem pertahanan tubuh kita supaya makin kuat. Wah, ternyata banyak ya manfaatnya. Ngomong-ngomong,
Soal pertahanan tubuh, kalian tahu nggak pertahanan tubuh itu apa? Aku cuman tahu minum vitamin C aja sih, Di. Memangnya pertahanan tubuh itu apa sih? Aku jelasin nih ya. Pertahanan tubuh adalah pertahanan yang dimiliki tubuh untuk mencegah masuknya antigen. Antigen adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan memicu respon imun. Saat antigen terdeteksi, maka beberapa tipe sel bekerja sama untuk mencari tahu dan memberi respon. Sel-sel ini memicu limfosit B untuk memproduksi antibodi. Wah, berarti sistem pertahanan tubuh perlu dijaga terus ya. Kalau boleh tahu contoh penyakit autoimun apa aja sih? Aku sebutin beberapa ya. Contoh penyakit autoimun adalah 1. Rematik atau radang sendi, merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. 2. Psoriasis, merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat, sehingga menumpuk di permukaan kulit. 3. Lupus, dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Selain makan sayur-sayuran yang memiliki vitamin A, minum susu sebagai asupan vitamin D juga bisa menjaga pertahanan tubuh kan, Di? Bisa juga, karena susu merupakan campuran heterogen. Lebih tepatnya, susu termasuk sistem koloid tipe emulsi. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, 1-100 nanometer. Walaupun secara mikroskopis bersifat heterogen, tetapi partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan atau bersifat stabil. Oh iya, apalagi di musim hujan seperti ini, kita harus rajin menjaga sistem pertahanan tubuh kita. Oh iya, kenapa kalau habis hujan pasti ada pelangi ya? Emang pelangi itu apa sih? Pelangi adalah suatu fenomena akibat dari pembiasan cahaya yang berasal dari percikan-percikan air hujan yang terkena cahaya matahari, kemudian membentuk sebuah busur cahaya dengan 7 warna dasar. Oh gitu asal-usulnya. Terus gejalanya gimana, Del? Gejala pelangi itu terjadi ketika sinar matahari melewati butiran-butiran air hujan karena adanya gejala pembiasan atau pembelokan sinar putih matahari dan gejala dispersi warna cahaya. Sinar matahari dibiaskan oleh tetes-tetes atau butiran-butiran air hujan dan terurai karena gejala dispersi, lalu menghasilkan warna-warna indah yang terpisahkan. Saat proses pembiasan sinar matahari terjadi, cahaya dibelokkan berpindah tempat dari arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya, misalnya udara ke air. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Warna pertama yang dibelokkan adalah warna ungu, sedangkan warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Nantinya akan terlihat warna magico hibinium, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, jadi begitu teman-teman. Ternyata di balik pelangi yang indah ada proses yang terjadi. Jadi diibaratkan jika kita ingin meraih cita-cita, maka harus ada proses dan perjuangan yang kita tempuh. Oh begitu, tapi kalian tahu nggak sih, selain pandemi COVID-19, akhir-akhir ini juga banyak bencana alam yang terjadi seperti gempa, gunung meletus, dan juga banjir. Iya nih, maka dari itu kita harus melakukan mitigasi bencana. Apa itu Lang? Mitigasi bencana merupakan upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan menghadapi ancaman bencana, bersifat struktural dan non-struktural. Contoh,
mitigasi bencana bersifat struktural, antara lain 1. Pembangunan sistem peringatan dini, 2. Pembangunan sarana prasarana, 3. Pengelolaan lingkungan untuk mengurangi resiko bencana. Lalu contoh mitigasi bencana bersifat non-struktural antara lain 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan, 2. Penyusunan peta rawan bencana, 3. Penyusunan pada resiko bencana. Oh, jadi gitu ya. Ya kalian tahu nggak sih, biar nggak bosan karena pandemik di rumah, apalagi cuma liatin hujan, kita bisa mengubah barang yang nggak bernilai jadi uang dan mungkin bisa jadi referensi kita di masa depan. Percaya nggak? Emang bisa, Zen? Kalau barang bekas ya cuma dibuang, kalau nggak disimpan aja kan, terus lama-lama numpuk deh. Eits, jangan salah. Kamu baru keluar dari gua ya. Aduh, ini sudah zaman digital, Lang. Hal sekecil apapun bisa dicari di internet. Misalnya cara mengolah barang bekas, cara mendapatkan uang, promosi barang jualan, semua itu bisa dilakukan lewat internet. Di masa pandemi ini, barang bekas sangat mudah ditemukan dan dengan adanya ini kreativitas sangat diperlukan. Semua orang agar dapat menjadikan barang bekas menjadi sebuah kerajinan yang menghasilkan dan bermanfaat, sehingga membuat tempat pensil dari kulit jagung mungkin ide yang bagus. Setelah memproduksi kerajinan barang bekas dan menentukan langkah seperti memperhatikan desain, kita bisa mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, dan lain-lain. Ini contohnya. Nanging ya kudu dingatekake promosi sing ditindakake supaya kerajinan sing didol katon unik lan apik, upaya masyarakat tertarik karo produk ada pensil iki. Nah, iki contohnya. Nah, jadi dalam promosi harus ada nama, CP, dan alamatnya. Wah, menarik juga ya. Bagaimana kalau kita melakukannya? Siapa tahu kita bisa mendapatkan keuntungan dan if my product work out, I will sell it overseas. Tidak hanya itu, we can also make a lot of money if our product works. Nah, jadi itu dulu ya podcast kali ini. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. God bless you all.